Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama kami. Nama saya Samuel Rifki Pambudi. Saya Muhammad Abdullah Ghani Hafiz. Saya Isanul Balah. Saya Jibril Mumtaz Aladin. Saya Sinaga Yeleni Gloria. Saya Latanya Fidzikri. Saya Nabila Ramadhani. Kali ini kami akan membahas tentang sejarah Kerajaan Majapahit. Oke, jadi di Kerajaan Majapahit ini kami akan membahas tentang latar belakang Kerajaan Majapahit, sejarah berdirinya, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kebudayaan, silsilah rajanya, letak lokasi wilayahnya, serta keruntuhan dan masa kejayaannya. Jadi, masuk yang pertama yaitu latar belakang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13. Kerajaan ini pertama kali ditemukan oleh Raden Wijaya sebagai raja pertama yang merupakan cucu dari Raja Singasari. Kerajaan Majapahit melewati masa kejayaannya pada abad ke-14. Ketika itu, Majapahit yang berada di bawah kekuasaan Hayam Wuruk berhasil menguasai sejumlah wilayah di Nusantara dan sekitarnya. Majapahit berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang berdiri sejak tahun 1293 hingga 1550 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi Kemaharajaan Rakyat yang berada di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk yang berkuasa pada tahun 1350 Masehi hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara. Kerajaan Majapahit mencapai puncaknya menjadi Kemaharajaan Raya. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Indonesia yang dalam sejarah dinobatkan sebagai negara terbesar yang diakui oleh negara Kertagama yang wilayahnya terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung, Kalimantan, Malaya, hingga Indonesia Timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Sejarah berdiri Majapahit. Konon Kerajaan Majapahit ini berdiri setelah Kerajaan Singosari runtuh akibat pemberontakan dari Jayakatwang. Saat itu Singosari dipimpin oleh raja bernama Raja Kertanegara. Nah, Raja Kertanegara ini dia punya cucu namanya Raden Wijaya. Setelah saat pemberontakan ini, cucu dari Kertanegara yaitu Raden Wijaya melarikan diri dan selama pelariannya dia menerima bantuan dari Arya Wiraja. Setelah itu Raden Wijaya membangun desa kecil di Desa Trowulan dan diberi nama Desa Majapahit. Adapun pengambilan nama dari Majapahit ini adalah dari buah maja yang tumbuh di hutan dan rasanya itu pahit. Seiring berjalannya waktu, Desa Majapahit ini berkembang dan diam-diam Raden Wijaya menguatkan desa ini dengan mengambil hati para penduduk Tumapel dan Daha. Kemudian niat balas dendam Raden Wijaya terhadap Jayakatwang terbantu dengan cepat dikarenakan pasukan Kubilai Khan datang pada tahun 1293 Masehi. Setelah mengalahkan Jayakatwang, kemudian Raden Wijaya menyerang pasukan Kubilai Khan dikarenakan tidak ingin tunduk pada kekaisaran Mongol. Kemudian Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pada tanggal 15 tahun Kartika, pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau pada Masehinya yaitu 10 November 1293 Masehi. Sebagai raja, Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardana. Dan nama Raden Wijaya disematkan untuk menghormati pamannya yaitu pendiri Kerajaan Singosari serta untuk menghormati leluhurnya di Singosari. Selanjutnya ada masa kejayaan Majapahit. Majapahit tumbuh menjadi kejayaan terbesar di Nusantara di bawah pimpinan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Dengan Gajah Mada atau bisa dikenal sebagai Jirnodharma, yaitu adalah seorang panglima perang dan Mahapati atau Perdana Menteri yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Gajah Mada melumpaskan pemberontakan dan bersumpah untuk menyatukan Nusantara selama 39 tahun berkuasa.
Mereka berhasil memperluas wilayah hingga meliputi Sumatera, Semenanjung, Malaysia, Kalimantan Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, serta Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Majapahit menjalin hubungan dengan negara-negara tetangga dan memiliki armada laut yang tangguh di bawah kepemimpinan Empu Nala. Dari segi ekonomi, Majapahit menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan ekspor lada, garam, dan lengkeng. Selanjutnya silsilah raja-raja kerajaan Majapahit. Pertama ada Raden Wijaya atau Kertajasa Jayawardana. Pemimpin kerajaan Majapahit, Raden Wijaya, memimpin pemberontakan terhadap kerajaan Singasari pada tahun 1293 dan mendirikan Majapahit. Yang kedua ada Sri Jayanegara atau Kalagemet. Jayanegara merupakan putra dari Raden Wijaya. Dirinya diangkat menjadi raja setelah kematian ayahnya pada tahun 1309. Pemerintahannya yang singkat, diwarnai dengan kekacauan dan juga pemberontakan. Nah, yang selanjutnya adalah raja terakhir yang memimpin Majapahit, yang dikenal sebagai Brawijaya II atau Bre Kertabumi. Brawijaya II juga dikenal sebagai Girindrawardana, adalah raja terakhir Majapahit yang memerintah dari tahun 1469 hingga 1478. Ketika kerajaan akhirnya teruntuh akibat tekanan eksternal dan internal. Selanjutnya, bagaimana kehidupan politik di Kerajaan Majapahit? Struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit mencerminkan adanya kekuasaan yang bersifat teritorial yang terperinci. Raja memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan. Dalam melaksanakan pemerintahan raja dibantu oleh sejumlah penjabat birokrasi. Selanjutnya, kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit memiliki kehidupan ekonomi yang sangat maju dan berkembang pada masanya. Kerajaan Majapahit juga merupakan kerajaan agraris dan maritim, yaitu kerajaan yang mengandalkan ekonominya melalui kegiatan pertanian, berlayar dan berdagang melalui laut. Ada juga banyak pedagang-pedagang asing yang datang ke Majapahit. Mereka berasal dari kerajaan Khmer, Ayutthaya, Brunei, Malaka, Champa, dan dinasti Ming. Perekonomian Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Kemudian mengalami kemunduran akibat konflik internal dan serangan dari luar. Selanjutnya, perekonomian di Kerajaan Majapahit. Pertama ada pertanian. Pertanian adalah dasar ekonomi Majapahit. Mereka menggunakan sistem irigasi yang maju untuk meningkatkan hasil pertanian. Yang kedua ada perdagangan. Majapahit merupakan pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Lokasi geografisnya sangat strategis di antara dua jalur perdagangan utama, yaitu jalur sutera maritim dan jalur sutera darat. Dan selanjutnya yang ketiga adalah perkebunan rempah-rempah yang luas, terutama cengkeh dan lada, dengan memanfaatkan kondisi iklim dan tanah yang cocok di beberapa wilayah untuk menghasilkan rempah-rempah yang berkualitas tinggi. Yang selanjutnya adalah produksi barang-barang seperti logam, yang misalnya perunggu, emas, dan perak. Yang selanjutnya adalah kain seperti sutra dan kain katun, serta barang-barang kerajinan seperti keramik dan perhiasan. Dan selanjutnya yang kelima adalah mata uang. Mata uang yang digunakan oleh Majapahit disebut kupang. Ini adalah koin kecil yang terbuat dari logam berharga seperti perunggu atau emas. Dan yang selanjutnya ada kebudayaan Kerajaan Majapahit. Yang pertama itu adalah bangunan candi. Bangunan candi sangat berkembang pesat di Kerajaan Majapahit, dan candi-candinya pun masih dapat kita temui sampai sekarang, yaitu Candi Penataran di Blitar, Candi Berahu, Candi Bentar di Waringin Lawang, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, Candi Tigawangi, dan banyak lainnya. Kemudian yang kedua ada bangunan kuno.
Ada juga bangunan kuno sepeninggalan kerajaan Majapahit seperti Segaran dan makam Troloyo di Trowulan. Kemudian yang ketiga ada kesusastraan. Karya-karya sastra peninggalan dari kerajaan Majapahit dan juga merupakan sumber dari sejarah kerajaan Majapahit. Kesusastraan ini dibagi menjadi dua, yaitu pada saat zaman Majapahit awal dan pada saat zaman Majapahit akhir. Di Majapahit awal ada kitab Negara Kertagama, kitab Sutasoma, kitab Arjuwijaya, kitab Kunjarakana. Kemudian di zaman Majapahit akhir ada kitab Sundayana, kitab Sorandakan, kitab Ranggalawe, kitab Panji Wijaya Krama, kitab Usaha Jawa, dan kitab Tantu Pagelaran. Lalu untuk yang selanjutnya ada letak wilayah Kerajaan Majapahit. Ada 3. Yang pertama di Mojokerto, yang kedua di Trowulan, yang ketiga di Daha. Untuk yang pertama ada di Mojokerto. Pusat pemerintahan atau ibu kota negara Majapahit berada di Mojokerto, yang dipimpin oleh raja pertama yang diyakini sebagai Kertarajasa Jaya Negara, yaitu Raden Wijaya. Pusat lokasinya konon berada di tepi berantai sungai. Lalu pindah yang kedua di Trowulan. Pusat pemerintahannya kemudian berpindah mengikuti masa kejayaan Sri Jaya Negara, yaitu raja kedua di Kerajaan Majapahit. Raja kedua Majapahit memindahkan ibu kota dari Mojokerto ke Trowulan. Pusat pemerintahan kota tersebut berjarak 12 km dari Mojokerto ke Trowulan. Pemerintahan di Trowulan berjalan cukup lama, lalu berpindah lagi ke yang ketiga, yaitu di Daha. Daha yang saat ini disebut sebagai kota Kediri merupakan kota ketiga dari pusat pemerintahan. Di Majapahit. Kepindahan pemerintahan Majapahit berkaitan erat dengan masalah internal yang dialami oleh Kerajaan Majapahit dan ancaman dari negara kerajaan Islam. Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Lanjut untuk keruntuhan di Majapahit. Selanjutnya ada keruntuhan di Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu, para penerusnya tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Kemudian yang kedua, faktor yang mendorong runtuhnya Majapahit, diantaranya banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri. Kemudian terdapat konflik perebutan tahta dan meletusnya Perang Paregreg. Yang ketiga, kekuasaan Majapahit benar-benar berakhir pada 1527 setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Sejak saat itu, wilayahnya yang tersisa diambil alih oleh Kesultanan Demak. Selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Majapahit yang pertama yaitu ada Celengan Babi. Celengan Babi ini ditemukan di situs Kelinterrejo yang menunjukkan tradisi menabung pada masyarakat zaman Kerajaan Majapahit. Selanjutnya ada Arca Emas Majapahit. Adalah patung-patung yang dibuat pada masa Kekaisaran Majapahit di Indonesia. Patung-patung ini terkenal karena detail dan kerajinan yang luar biasa. Mereka memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Selanjutnya, Majapahit Terakota atau terakota wajah. Majapahit Terakota adalah seni dan kerajinan terakota yang berasal dari era Majapahit, yaitu pada sekitar abad 13 sampai abad 15. selanjutnya ada Surya Majapahit. Surya Majapahit adalah lambang yang kerap ditemukan di reruntuhan bangunan yang berasal dari masa Majapahit. Selanjutnya ada Arca Pertapa Hindu. Arca-arca ini merupakan simbol penting dalam memahami aspek spiritual dan keagamaan masyarakat Majapahit. Selanjutnya Candi Kukuh. Candi Kukuh merupakan situs purbakala peninggalan salah satu kerajaan Majapahit yang terdapat Desa Berjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Yang selanjutnya ada Candi Brahu. Candi Brahu merupakan salah satu candi yang terletak di kawasan situs arkeolog Trowulan, bekas ibu kota Majapahit. Selanjutnya ada Candi Cetok. Candi Cetok Krayanganyar merupakan tempat ritual tolak bala peninggalan Majapahit. Oke
Oke, jadi dari pembahasan yang telah kami berikan dapat diambil rangkuman dan kesimpulannya. Mengenai sejarah Kerajaan Majapahit, kita telah menyaksikan perjalanan sebuah kerajaan yang begitu megah dan berpengaruh di Nusantara. Dari awal berdirinya di Jawa Timur hingga mencapai puncak kejayaannya, Kerajaan Majapahit mampu membangun kekayaan budaya, kekuasaan politik yang tak tertandingi. Letaknya yang strategis di tengah-tengah maritim Asia Tenggara memberikan mereka keuntungan besar dalam perdagangan dan diplomasi. Selain itu, raja hebat seperti Hayam Wuruk serta Perdana Menteri Gajah Mada adalah tokoh-tokoh penting dalam sejarah kerajaan yang berhasil mengembangkan wilayah kekuasaan Majapahit hingga meliputi sebagian besar wilayah Indonesia. Kemegahan Majapahit tercermin dalam arsitektur, seni, dan sastra mereka yang tetap menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan bagi kita hingga hari ini. Meskipun hanya berlangsung selama beberapa abad, warisan Majapahit tetap hidup dalam budaya Indonesia dan menjadi bagian dari sejarah Nusantara. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum.